Halo, di video kali ini kita akan membahas soal lead code nomor 2 yang berjudul Add to Numbers. Untuk soal kali ini levelnya medium. Jadi di sini kita diberikan dua non-empty linked list yang masing-masing merepresentasikan non-negative integer dan masing-masing digitnya di-store dalam format reverse order. Jadi masing-masing node di dalam listnya berupa single digit. Tugas kita adalah menambahkan dua number tersebut, lalu dimasukkan ke dalam linked list yang baru sebagai resultnya. Nah, di sini kita bisa assume bahwa masing-masing non-negative integer ini nggak mengandung 0 di depannya, kecuali ada angka 0 itu sendiri di dalamnya. Jadi misal seperti contoh, di sini ada 2, 4, 3. Di bagian depan ini nggak mungkin 0, tapi bisa 0 di tengah ataupun di belakang seperti di contoh resultnya. Kecuali angka 0 itu sendiri, jadi contoh seperti di nomor 2, jadi memang listnya adalah berupa angka 0. Lalu kita ada constraint, di mana jumlah nodes dalam setiap linked list ada di range 1 sampai 100, dan value yang ada di dalam node-nya ada di range 0 sampai 9. Dan dipastikan bahwa list-nya represent dari sebuah number yang bukan angka 0 di depannya. Jadi misal inputnya ada L1, 2 menuju ke 4, menuju ke 3, lalu L2, 5 menuju ke 6, menuju ke 4, maka ini representasi numbernya adalah untuk nomor satunya 3, 4, 2, lalu untuk nomor 2 sama dengan 4, 6, 5. Lalu kita melakukan penjumlahan biasa. 7, 4 ditambahkan 6, 10. Satunya disimpan, ditambahkan ke 3, lalu tambahkan ke 4, jadi 8. Nah, untuk processing list-nya mirip seperti penjumlahan biasa. Kita tambahkan. Jadi kita misalkan membuat sebuah list baru, katakanlah list result-nya. Jadi misal result, di mana resultnya ini anggaplah kita buat node empty dulu, jadi sebuah node kosong. Lalu kita buat satu variabel current, kita samakan dengan result, jadi menunjuk ke sini. Nah, lalu kita buat satu variabel lagi untuk menyimpan, misalkan ada tambahan untuk 1 seperti ini. Jadi kita membuat add, kita set 0 dulu. Nah, untuk processingnya, setiap node yang ada di list, itu kita tambahkan bersama dengan add-nya juga. Jadi 0 ditambahkan ke 2, ditambahkan ke 5, hasilnya 7. Karena value node-nya adalah 0 sampai 9, jadi kita perlu membaginya dengan 10 dulu. Jadi 7 dibagi 10, sisanya tetap 7. Jadi value-nya dari result, kita buat satu node baru menunjuk ke 7, value 7. Lalu hasil pembagiannya 7 dibagi 10, hasilnya 0.
Jadi kita update add-nya tetap 0. Lanjut ke list berikutnya. Oh, untuk current-nya ini kita update. Jadi kita menuju ke node next-nya, jadi 7. Lalu kita lanjut ke list ke node berikutnya. 0 ditambahkan 4 ditambahkan 6 jadi 10. 10 dibagi 10 sisanya adalah 0. Jadi kita buat node baru dengan value-nya 0. Lalu 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1, maka kita update add-nya menjadi 1. Lalu kita majukan lagi current-nya ke 0. Lanjut ke list berikutnya, 1 ditambahkan 3 ditambahkan 4, 8. 8 dibagi 10 sisanya 8. Jadi kita buat satu node lagi setelahnya dengan value 8. Add-nya kita update lagi karena tadi 8 dibagi 10 hasilnya 0, jadi kita update ke 0 lagi. Current-nya kita lanjutkan menuju ke 8. Nah, karena L1 dan L2-nya sudah selesai, jadi sudah tidak ada next-nya lagi, kita bisa selesaikan iterasinya. Berarti dengan result-nya adalah 7 ke 0 dan ke 8. Bagaimana jika input-nya punya panjang yang berbeda? Jadi misal L1-nya 2, ke 4, lalu ke 3. L2-nya 5, ke 6, ke 4, ke 3. Jadi yang satu panjangnya 3, yang kedua panjangnya 4. Maka num1 itu sama dengan 3, 4, 2. Num2 sama dengan 3, 4, 6, 5. Jika dijumlahkan, jadi 2 ditambahkan 5, 7. 4 ditambah 6, 10. Satunya disimpan, ditambahkan ke 3, tambahkan ke 4, 8. 3-nya karena num satunya tidak ada, jadi 3-nya kita turunkan. Jadi untuk iterasinya sama seperti sebelumnya. Kita buat result sebagai empty node dulu. Lalu current-nya sama dengan result. Dan kita buat variable add. Kita set 0. Maka iterasinya adalah 0 ditambahkan 2 ditambahkan 5, 7 dibagi 10 sisanya tetap 7. Jadi kita buat node dengan value-nya 7. Dengan add-nya tetap 0 karena 7 dibagi 10 0. Lalu current-nya menuju ke 7. Lalu lanjut ke node berikutnya, jadi 0 ditambahkan 4 ditambahkan 6, 10. Dibagi 10 sisanya 0, jadi kita buat node baru dengan value-nya 0. Lalu karena 10 dibagi 10 hasilnya 1, kita update add-nya 1. Current-nya menuju ke 0. Lanjutkan lagi, 1 ditambahkan 3 ditambahkan 4, jadi 8. 8 dibagi 10, 8, jadi value-nya tetap 8 untuk node baru. 8 dibagi 10 sisanya hasilnya 0. Jadi kita update add-nya jadi 0 lagi. Current-nya menuju ke 8. Lalu lanjut ke berikutnya, add-nya 0. Karena list L1-nya sudah tidak ada node-nya lagi, jadi lanjut langsung ke node di L2. Maka 0 ditambahkan 3, tetap 3.
dan 3 dibagi 10, sisanya juga 3, jadi kita buat node baru dengan value-nya 3. Lalu add-nya di-update karena 3 dibagi 10 hasilnya 0, maka di-update 0 lagi. Current-nya menunjuk ke 3. Karena keduanya sudah tidak punya node, selanjutnya, jadi kita bisa hentikan iterasi, maka result-nya adalah node-nya yang menuju ke 7, 0, 8, 3. Bagaimana jika panjang result-nya berbeda dari panjang input-nya? Jadi di sini result-nya panjangnya 2, sedangkan input-nya hanya panjangnya masing-masing 1. Maka penyelesaiannya seperti sebelumnya, jadi result, kita buat result dulu sebagai empty node. Lalu kita buat current-nya sama dengan result. Kita buat variable add sama dengan 0 dulu. Jadi iterasinya 0 ditambahkan 2 ditambahkan 9, 11 dibagi 10, sisa 1. Hasil pembagiannya di update ke add. Oh ya, ini menuju ke next node berikutnya. Lalu current-nya juga menuju ke sini. Jadi karena L1 dan L2-nya sudah tidak ada node lanjutan, maka iterasinya berhenti. Tapi karena add-nya masih ada value 1, maka kita perlu memasukkan add ini ke dalam result-nya di akhir. Jadi kita buat satu node tambahan, kita masukkan add ini ke dalam value node, sebagai value node yang baru. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah node dengan value 1 menuju ke 1. Oke, sekarang kita masuk ke code. Jadi kita buat node baru untuk result-nya, kita set sebagai empty node. Lalu kita buat node untuk current-nya sebagai penunjuk yang berjalan. Kita set start-nya dari result. Kita buat variabel untuk menyimpan penambahannya. Kita namakan add, kita set sebagai 0. Untuk iterasinya, kita jalankan selama L1 tidak sama dengan 0 atau L2 tidak sama dengan 0. Di dalamnya kita buat variabel untuk menyimpan total penjumlahannya. Jadi kita beri nama sum. Kita bisa start value sum-nya dari add karena kita selalu menambahkan dengan add. Lalu kita proses jika L1 tidak sama dengan 0, maka kita tambahkan value L1-nya dengan ke sum. Kita jalankan L1-nya menuju ke node selanjutnya. Untuk L2 sama, jadi kita bisa copy, kita update jadi L2. Lalu kita proses sum-nya. Jadi untuk value node-nya adalah sum di modul 10, sisa pembagian dari 10. Lalu add-nya kita update sum dibagi 10. Jadi hasil dari pembagian dengan 10. Kita buat node baru untuk value-nya. Jadi current.next sama dengan new node. Lalu kita jalankan current-nya ke node yang baru saja dibuat. Nah, untuk
misalkan N-nya tidak sama dengan 0, kita perlu tambahkan sebagai result juga. Jadi, if N-nya tidak sama dengan 0, maka kita tambahkan jadi current.max-nya lagi sama dengan list not. Lalu untuk return-nya adalah result.next. Karena tadi result-nya adalah empty node dan kita baru mulai mengisi value-nya di next-nya, maka kita baru return-nya adalah next-nya, bukan result-nya saja. Oke, sekarang coba kita tes. Accepted untuk ketiga tes case-nya. Oke, sekarang coba kita submit. Accepted with 100%. Jadi untuk complexity-nya, untuk time complexity dia adalah ON, dengan N-nya adalah length terpanjang dari list input. Jadi misalkan panjangnya L1 dan L2 sama, maka N-nya adalah panjang dari L1 atau L2. Tapi kalau misalkan panjang L1 dan L2-nya berbeda, seperti contoh nomor 3, maka N-nya adalah panjang dari L1. Sedangkan untuk space complexity-nya adalah konstan, karena kita hanya membutuhkan tambahan space untuk current saja. Sedangkan result memang expected sebagai result, sehingga walaupun dia butuh space tambahan sepanjang N, result bisa kita ignore untuk space complexity. Oke, sekian untuk pembahasan Leetcode kali ini. Jika ada kritik atau saran, bisa tinggalkan di komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali.